Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal Jafar Prasetyo dari Administrasi Bisnis 1C. Saya di sini sebagai ketua kelompok materi 2, yaitu ruang lingkup dan perkembangan ilmu administrasi. Dan saya di sini ditemani oleh beberapa teman saya sebagai berikut. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dita Alvina Riandini, Administrasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Faradila dari Administrasi Bisnis kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Trinita Ayu Sukma Rahmawati dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Ruang lingkup administrasi. Pada dasarnya, ruang lingkup atau cakupan dalam administrasi sangatlah luas, meliputi pencapaian tujuan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama. Tetapi dalam pembahasan kali ini, ruang lingkup difokuskan pada dua hal yang mendasar. Yang pertama, materi pokok administrasi yang meliputi organisasi dan manajemen. Yang kedua, sifat kegiatan kerjasama dalam administrasi yang meliputi public dan private atau bisnis. Sebagai materi pokok administrasi, organisasi dan manajemen dapat dikatakan merupakan inti dari studi administrasi. Dalam hal ini, hakikat administrasi sangatlah tidak mungkin dipahami tanpa menelaah organisasi dan manajemen. Organisasi merupakan struktur dari administrasi, dalam arti bahwa telaah organisasi dimaksudkan untuk melihat administrasi dalam keadaan statis. Sedangkan manajemen menunjukkan fungsi dari administrasi, di mana telaah yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat administrasi dalam keadaan dinamis. Maksud dari sifat publik dari kegiatan administrasi yaitu untuk mengatur urusan yang menyangkut kepentingan umum atau publik suatu negara. Misalnya, kegiatan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan, BPK, DPR, MPR, maupun TNI. Sedangkan private atau bisnis, yaitu untuk mengatur urusan yang menyangkut kepentingan perseorangan atau private yang bertujuan untuk mencari keuntungan, misalnya organisasi atau usaha swasta. Administrasi ini bisa disebut dengan administrasi bisnis. Selain kegiatan kerjasama yang bersifat publik atau private, ada pula pembidangan-pembidangan administrasi secara lebih lanjut. Yang pertama, administrasi publik bisnis, yaitu rangkaian kegiatan administrasi publik yang dilakukan oleh administrasi bisnis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Misalnya, BUMN seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, PT KAI, Garuda Indonesia, maupun sebagainya. Yang kedua, administrasi internasional, yakni rangkaian kegiatan administrasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional, baik bertujuan mencari keuntungan maupun tidak, seperti ASEAN Development Bank, World Bank, Islamic Development Bank, WHO, UNESCO, maupun yang sebagainya. Yang ketiga, administrasi sosial, yaitu rangkaian kegiatan administrasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial yang bergerak dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti LSM, Panti Asuhan, NU, Muhammadiyah, PGI, maupun sebagainya. Berikut ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang tentang dimensi atau ruang lingkup administrasi. A. Menurut Sondang P. Siagian, ruang lingkup administrasi meliputi yang pertama, administrasi negara. Yang dimaksud dengan administrasi negara yaitu suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang di dalamnya terdiri dari manajemen, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perkantoran,
kepemimpinan, dan filsafat administrasi. 2. Administrasi privat atau niaga, yaitu suatu industri yang berkaitan dengan penentuan kebijakan perusahaan, koordinasi produksi, keuangan, dan distribusi, menentukan arah organisasi dan kontrol tertinggi eksekutif, yang terdiri dari manajemen, manajemen produksi, industry relation atau hubungan industri, business education atau pendidikan manajemen, dan traffic management atau manajemen lalu lintas. B. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, ruang lingkup administrasi meliputi yang pertama, ilmu administrasi publik, yang terdiri dari ilmu administrasi publik internasional. Yang dimaksud dengan ilmu administrasi publik internasional yaitu administrasi secara internasional, melintasi batas-batas negara, melibatkan negara dengan negara. Ilmu administrasi publik nasional yaitu administrasi yang bersifat nasional, yang melibatkan negara-negara khusus dan daerah dengan daerah. Macam-macam ilmu administrasi publik nasional ada 3. Yang pertama, ilmu administrasi negara khusus, ilmu administrasi daerah otonom, dan ilmu administrasi negara umum. 2. Ilmu administrasi bisnis terdiri dari ilmu administrasi bisnis niaga, dan yang kedua ilmu administrasi bisnis privat non-niaga. Ilmu administrasi bisnis niaga yaitu ilmu tentang proses kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu administrasi bisnis privat non-niaga yaitu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di bidang usaha-usaha sosial, budaya, maupun kemasyarakatan. Contohnya seperti administrasi sekolah swasta, rumah sakit, dan pondok pesantren. 3. Ada 7 cabang lagi lebih lanjut, yaitu ilmu administrasi umum atau ilmu top manajemen, ilmu organisasi, ilmu manajemen, ilmu tata usaha, ilmu sejarah administrasi, ilmu ensiklopedia administrasi, dan yang terakhir ilmu filsafat administrasi. C. Jenis-jenis dan cabang-cabang ilmu administrasi menurut De Lianji, yaitu yang pertama jenis-jenis ilmu administrasi ada 3, yaitu ilmu administrasi negara, ilmu administrasi perusahaan, dan ilmu administrasi sosial. 2. Cabang-cabang ilmu administrasi ada 8, yaitu ilmu organisasi, ilmu manajemen, ilmu komunikasi administrasi, ilmu administrasi kepegawaian, ilmu administrasi keuangan, ilmu administrasi keterangan, ilmu administrasi perbekalan, dan yang terakhir ilmu hubungan masyarakat. Mengenai perkembangan ilmu administrasi, dapat diketahui dari berbagai literatur bahwa perkembangan administrasi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada administrasi sebagai seni, dan yang kedua ada administrasi sebagai ilmu. Dan di sini saya akan fokus kepada topik mengenai administrasi sebagai seni. Pada tahun 1977, J.R. Terry mengatakan bahwa art is personal creative power plus skill in performance. Seni merupakan kemampuan atau kemahiran seseorang untuk menerapkan knowledge yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu. Adapun pengertian lain dari seni. Seni berasal dari bahasa Latin yang berarti skills atau keahlian yang timbul untuk mewujudkan sesuatu. Kaitannya dengan administrasi berarti bagaimana menerapkan knowledge atau science atau ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemahiran atau keterampilan oleh para administrator atau manajer, baik itu manajer top, middle, or lower level dalam suatu kegiatan kerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Administrasi sebagai seni pada hakikatnya timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Jelasnya semenjak manusia telah berbudaya, yaitu dengan mengembangkan akal pikirannya, seninya, kehendaknya, dan adanya kerjasama 2 orang atau lebih. Hal itu merupakan unsur-unsur administrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, administrasi sebagai suatu seni sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru. Karena dengan adanya 2 manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, di sana sudah terdapat administrasi. Seperti yang dikatakan oleh Herbert A. Simon,
Ia mengatakan bahwa apabila ada dua orang kerjasama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan oleh salah satu di antara mereka, di sana telah terdapat administrasi. Kemudian, seiring dengan perkembangan peradaban, bukti konkret dari administrasi sebagai seni dapat ditelusuri dari peradaban pada zaman-zaman yang telah ada di slide ini. Yang pertama ada Mesopotamia, buktinya adalah sudah ada pemerintahan, perdagangan, penggunaan logam sebagai alat, tukar, atau ukur. Yang kedua ada Babilonia. Bukti konkretnya di sana sudah ada pemerintahan, perdagangan, perhubungan, dan taman gantung. Yang ketiga ada Mesir kuno. Bukti konkretnya pada zaman Mesir kuno sudah terdapat sistem desentralisasi, staf penasehat, dan adanya piramid. Yang keempat ada Tiongkok kuno. Bukti konkretnya sudah ada sistem administrasi kepegawaian yang baik dan pendekatan sistem. Yang kelima ada Romawi kuno. Bukti konkretnya sudah ada pembagian departemen-departemen atau provinsi dalam pemerintahan. Yang keenam ada masa Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu sudah ada pemerintahan, perdagangan, perhubungan, dan penetapan hukum Islam. Setelah itu ada zaman Gereja Katolik Roma. Bukti konkretnya pada zaman itu sudah ada struktur organisasi gereja dan job description. Dan yang terakhir ada revolusi industri. Sudah muncul sarjana-sarjana ekonomi yang mengkaji pentingnya administrasi, spesialisasi fungsi, simplifikasi prosedur-prosedur administratif. Dengan demikian, sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa sejak periode prasejarah dan periode sejarah, manusia telah menjalankan sebagian prinsip-prinsip administrasi yang sekarang kita kenal, dan telah diterapkan dalam bidang pemerintahan, perdagangan, perhubungan, dan sebagainya. Seperti yang dimuatkan oleh Max Weber bahwa Mesir adalah negara tertua yang menjalankan sistem administrasi, khususnya administrasi birokratik. Demikian juga yang ada di Tiongkok kuno. Dapat diketahui tentang konstitusi Chou yang dipengaruhi oleh ajaran Confucius dalam administrasi pemerintahan. Pada 430 sebelum Masehi, Yunani dengan susunan kepengurusan negara yang demokratis, Romawi dengan De Officiis dan Legibusnya, Marcus Tullius Cicero, dan di Indonesia terlihat pada zaman pemerintahan Kerajaan Mataram I, Majapahit, dan Sriwijaya. Dan salah satu buktinya adalah situs Candi Borobudur yang sampai sekarang bisa dinikmati keindahannya. Periode administrasi sebagai ilmu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap survival. Tahap survival yakni tahap awal di mana administrasi diakui sebagai salah satu ilmu tersendiri di antara ilmu-ilmu sosial yang lainnya, yang dipelopori oleh F.B. Taylor and Henry Fayol. Munculnya gerakan manajemen ilmiah di Amerika Serikat pada tahun 1886 yang dipelopori oleh F.B. Taylor dianggap sebagai tahun munculnya ilmu administrasi dan manajemen. Pendekatan yang dilakukan oleh dua tokoh ini lebih menekankan pada hubungan formal dan motivasi kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Tahap kedua, konsolidasi dan penyempurnaan. Pada tahap ini, ilmu administrasi dan manajemen mulai disempurnakan lagi. Selain itu, gelar-gelar sarjana baik dari administrasi bisnis maupun administrasi publik mulai diberikan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga adalah tahap human relation. Pada tahap ini, perhatian dan pengamatan para ahli dan sarjana-sarjana administrasi lebih menekankan pada faktor manusia, baik pada hubungan informal maupun hubungan formal antar manusia. Pada semua tingkatan organisasi, pendekatan human relation lebih mengedepankan hubungan manusia, karena faktor manusia sangatlah mempengaruhi faktor keefektivitasan maupun keaktifan dalam bekerja. Yang keempat adalah tahap behavioralis. Pada tahap behavioralis, di mana para tokoh ahli perilaku atau behavioralis mulai mengembangkan
sikap-sikap yang sesuai dengan administrasi dan manajemen yang diorientasikan dan dihubungkan pada perilaku individu baik secara psikologis dan dilakukan untuk kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat. Selanjutnya adalah 4 syarat administrasi sebagai ilmu. Yang pertama, menggunakan metode yang ilmiah. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Yang keempat, memiliki objek atau mempunyai objek. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya selaku perwakilan kelompok memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.